Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Ustazah harap kalian semua dalam keadaan sehat dan walafiat. Kali ini kita akan belajar berkenaan tentang pengenalan komputer. Materi yang pertama adalah istilah komputer. Yang kedua, pengertian komputer. Yang ketiga, perbedaan antara data dan informasi. Yang keempat adalah 5 komponen perangkat keras hardware pada komputer. Komputer istilahnya diambil dari bahasa Latin computare yang berarti menghitung atau to compute dalam bahasa Inggris atau to reckon. Sebelah kiri merupakan gambar dari sebuah kategori komputer yang umum kita jumpai di sekolah atau di perkantoran. Ini disebut dengan personal computer. Komputer adalah sebuah alat elektronik yang berfungsi untuk mengolah data dan menghasilkan informasi. Sistem komputer terdiri dari 3, 1. Perangkat keras atau hardware, 2. Perangkat lunak atau software, dan yang ketiga adalah brainware. Di sebelah kiri kita akan melihat bersama-sama 7 kategori komputer. Yang pertama adalah personal computer, yang ketiga adalah mobile computer, yang kedua mobile computer, yang ketiga adalah game console, yang keempat server, yang kelima mainframe, yang keenam adalah superkomputer, dan yang ketujuh adalah embedded computer. Bahasa Indonesianya komputer yang disisipkan di benda lain, di produk lain, sehingga produk tersebut memiliki fungsi yang sama seperti komputer. Contohnya di sini adalah smart TV. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ketiga, data dan informasi. Apa itu data? Data adalah kumpulan dari angka, huruf, karakter, ataupun simbol yang tidak memiliki arti dan belum diolah oleh komputer. Yang selanjutnya, apa itu informasi? Informasi adalah kumpulan dari angka, huruf, karakter, ataupun simbol yang memiliki arti dan sudah diolah oleh komputer. Informasi itu bisa berupa bentuk struk pembelian barang, ataupun bisa berupa berbentuk video, musik, dan seterusnya. Di sebelah kanan ini sudah terlihat contoh. Ini merupakan ilustrasi bagaimana membedakan data dan informasi. Di mana suatu ketika kita pernah belanja di pasar atau supermarket, di mana barang yang kita beli ini kita antarkan ke kasir, lalu kasir akan memindai barang-barang tersebut. Ketika dipindai, barang tersebut akan masuk ke dalam komputer datanya, lalu diproses. Ketika sudah diproses, maka akan menghasilkan yang namanya struk pembelian. Nah, struk pembelian ini merupakan salah satu contoh dari informasi. Di sini bisa kita lihat tempat pembeliannya, berapa jumlah barang yang dibeli, apa nama barangnya, berapa total harganya, berapa total harga keseluruhan barang yang dibeli, dan kita tahu berapa kembalian yang bisa dikembalikan kasir kepada pembeli ketika pembeli memberikan uang $20 misalnya. Di sini contohnya menggunakan dolar ya. Oke, itu dia perbedaan antara data dan informasi. Data tidak memiliki arti dan belum diolah oleh komputer, dan user belum bisa memanfaatkannya secara utuh karena belum bisa dimengerti. Sedangkan informasi memiliki arti dan sudah diolah. Artinya dia dapat dimanfaatkan oleh si pengguna untuk mengambil keputusan, decision. Karena informasi ini memberikan sesuatu yang bermanfaat. Sehingga mereka mendapatkan pengetahuan tentang informasi yang sudah diolah. Selanjutnya adalah siklus pemrosesan informasi. Di sini terlihat bagan, ada 4 siklus. Ustazah akan tampilkan pointernya dulu. Ada 4 siklus
pemrosesan informasi dalam komputer. Yang pertama adalah siklus, yaitu input. Siklus yang kedua di sini ada memori. Selanjutnya ada siklus storage, ada siklus output device. Sebagian besar perangkat yang terhubung ke komputer berkomunikasi dengan prosesor, ini dia prosesor, untuk menjalankan tugas. Saat user memasukkan data atau instruksi, dia memulai program, misalnya program instruksi transfer dari perangkat penyimpanan ke dalam memori. Data yang dibutuhkan oleh program masuk ke memori dari perangkat input atau perangkat penyimpanan. Control unit menafsirkan dan mengeksekusi instruksi dalam memori, dan arithmetic logic unit melakukan kalkulasi pada data di memori. Dan selanjutnya, ketika memori sudah melakukan pengolahan, informasi yang dihasilkan disimpan dalam memori. Dari memori dapat dikirim ke perangkat keluaran. Ini dia perangkat keluaran atau perangkat penyimpanan untuk akses di masa mendatang sesuai kebutuhan user. Oke, itu dia siklus pemrosesan informasi dalam komputer. Selanjutnya, apa sih itu perangkat keras? Perangkat keras dalam bahasa Inggris disebut dengan hardware. Di sini terlihat contoh-contoh dari perangkat keras. Ada printer, portable media player, system unit, kita biasa sebutnya CPU. Oke, ada CD DVD drive, ada hard disk di dalamnya, ada scanner, digital camera, external hard disk, memory cards, USB flash drive atau flash disk, modem, mouse, keyboard, microphone, speakers, monitor, webcam, ada screen. Oke, nanti Ustazah akan menyebutkan 5 komponen perangkat keras. Nah, anak-anakku silahkan mencoba untuk mengkategorikan perangkat yang terlihat di sini termasuk dalam kategori komponen yang mana. Oke, sebelum ke sana, apa sih perangkat keras itu? Perangkat keras adalah sebuah perangkat yang memiliki bentuk fisik yang dapat digunakan untuk mengoperasikan komputer secara optimal. Nah, ini dia tugasnya. Tadi kita sudah melihat bentuk-bentuk dari perangkat keras. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah mengkategorikan kira-kira perangkat keras tersebut masuk ke dalam kategori mana. Komponen yang pertama yaitu adalah piranti masukan atau perangkat. Dalam bahasa Inggris, input device, fungsinya untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam komputer. Yang kedua, piranti keluaran, perangkat keluaran. Dalam bahasa Inggris, output device, fungsinya untuk menampilkan atau mengeluarkan informasi untuk user. Yang ketiga, perangkat pemrosesan, bahasa Inggrisnya processing device atau system unit, sebagian orang bilang begitu. Fungsinya untuk memproses data atau instruksi yang dimasukkan oleh user ke dalam komputer. Dan yang keempat, perangkat penyimpanan, bahasa Inggrisnya adalah storage device. Fungsinya untuk menyimpan data dan informasi dalam bentuk digital untuk penggunaan di masa yang akan datang. Dan yang kelima, ini yang terakhir, perangkat komunikasi, dalam bahasa Inggrisnya communication device. Fungsinya untuk mengirimkan dan menerima data, instruksi dan informasi ke dan dari satu atau lebih komputer atau perangkat seluler. Contohnya adalah seperti modem. Oke, laptop anak-anak bisa terhubung ke internet. Nah, itu menggunakan modem. Nah, modem ini adalah salah satu contoh perangkat komunikasi. Selain modem apalagi? Ada router. Selain router apalagi? Ada switch dan seterusnya. Oke.
Inilah 5 komponen perangkat keras pada komputer. Nah, di sini terlihat contoh-contoh dari processing device. Oke, tadi disebut system unit. Di dalam system unit itu ada motherboard, prosesor, RAM modules, optical drive, hard drive, heatsink, floppy drive, ada system fan, dan ada power supply. Ini semua yang ada di dalam system unit ya. Oke. Jadi hari ini kita sudah belajar berkenaan tentang istilah komputer, pengertian komputer, perbedaan antara data dan informasi, dan yang terakhir 5 komponen perangkat keras hardware pada komputer. Demikian materi untuk hari ini. Di pertemuan yang selanjutnya kita akan belajar lebih dalam berkenaan tentang perangkat lunak, yaitu software. Terima kasih atas segala perhatiannya, mudah-mudahan dapat dipahami. Jika ada pertanyaan silakan untuk meninggalkan di kolom komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.